Ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan pendaftaran menjadi mitra GoFood. Di antaranya adalah yang pertama, itu adalah KTP, fotokopi KTP. Kemudian yang kedua adalah fotokopi NPWP. Tapi jika kita tidak memiliki NPWP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinstianti. Hari ini saya akan membagikan langkah-langkah bagaimana cara kita untuk bergabung menjadi mitra dari GoFood. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan pendaftaran menjadi mitra GoFood. Di antaranya adalah yang pertama, itu adalah KTP, fotokopi KTP. Kemudian yang kedua adalah fotokopi NPWP. Tapi jika kita tidak memiliki NPWP tidak masalah. Ini bukan sesuatu yang hal yang mutlak. Kemudian yang ketiga adalah foto buku tabungan yang bagian depan, yang berisikan nomor rekening, nama dan tanda tangan itu ya, yang di depan sendiri. Kemudian email yang aktif, email kita, terus nomor HP. Setelah semua sudah disiapkan, berikut langkah-langkah untuk mendaftar menjadi partner GoFood. Yang pertama, kita download aplikasi GoBiz dari Google Play Store. Jadi dari Play Store kita pilih GoBiz, kemudian kita install. Setelah diinstal, baru kita akan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam GoBiz itu sendiri. Langkah-langkah itu apa saja? Yang pertama adalah kita harus memasukkan nomor telepon kita. Setelah itu, di situ ada pilihan masuk atau daftar GoFood. Kalau kita masih pertama, itu adalah daftar GoFood. Tapi kalau seandainya kita sudah memiliki akun GoFood, berarti kita mengklik masuk. Selanjutnya adalah ada pilihan seperti ini. Jadi apakah daftar ke GoFood untuk perorangan, perusahaan, atau penambahan cabang baru? Karena kita di sini adalah untuk perorangan, jadi kita klik perorangan. Nah, saat kita klik perorangan, inilah hal-hal yang harus kita isikan. Yang pertama adalah profil pemilik, kemudian data personal, data pembayaran, data outlet. Kemudian ada syarat dan ketentuannya. Di situ kita harus baca syarat dan ketentuannya. Yang pertama adalah profil pemilik. Profil pemilik ini kita harus isikan nama restoran yang akan kita daftarkan sebagai mitra dari GoFood. Lanjut, data personal. Data personal adalah data kita sendiri yang berisikan nama pemilik, nomor telepon pemilik, email, jenis identitas, di situ bisa KTP atau paspor, dan kita harus mengetikkan nomor identitas pemilik. Setelah itu sudah kita isi, kita foto atau kita scan KTP kita upload, kita masukkan, kita pilih, kita upload. Selanjutnya kita harus mengisikan kota di mana kita berada, kota, alamat, dan NPWP. Ini bagi yang memiliki NPWP, kita harus isikan nomor NPWP-nya ya. Kalau tidak memiliki NPWP, kita kosongin saja, tidak masalah. Selanjutnya, scan NPWP kita atau kita foto bisa, kita upload di situ. Setelah kita upload NPWP, kita akan mengisi daftar pembayaran atau data pembayaran maksud saya. Nah, di dalamnya itu adalah nama bank, nomor rekening, kemudian nama pemilik rekeningnya. Data pembayaran ini berguna untuk saat terjadi transaksi di GoBiz kita, di GoFood kita nanti, di outlet kita, nanti pembayarannya kan menggunakan GoPay.
Nah itu nanti setelah transaksi keesokan harinya, biasanya pagi itu langsung ditransferkan dari Gojek ke rekening kita. Setelah kita isi semuanya, kita harus mengupload buku tabungan kita yang bagian depan. Kita masukkan. Setelah selesai semua, mohon maaf kalau seandainya kita tidak memiliki buku tabungan, nggak masalah juga, kita bisa memakai milik orang lain. Hanya saja di sini ada tambahan lagi. Di sini harus ada surat kuasanya, ada kelengkapan tambahan ya. Di sini kita harus mengisi surat kuasa. Di sini nama kita kuasakan kepada orang itu untuk menerima pembayaran dari Gobisnya. Kemudian kita juga harus upload KTP si pemilik rekening yang sudah kita kasih kuasa tadi. Setelah itu kita mengisi data outlet. Di data outlet ini kita mengisi nama dari restoran kita, kemudian kota di mana outlet kita berada, kemudian juga alamatnya. Di sini ada kategori di kota, kemudian kategori. Kategorinya itu ada 2, restoran kah atau home industry. Biasanya kita akan mengklik restoran karena cepat saji ya. Kita kalau menjual makanan yang cepat saji itu biasanya restoran. Lanjut, setelah memilih kategori outlet, kita harus mengisikan alamat dari outlet. Nah, di sini untuk mengisi alamat outlet, yang harus kita perhatikan adalah kita mengisinya menggunakan titik-titik koordinat yang ada di Google Map. Jadi ini semua sudah terintegrasi dengan Google Map. Setelah kita masukkan dengan titik koordinat yang ada di Google Map juga, kita harus mengisikan nomor telepon outlet tersebut dan juga emailnya. Email ini biasanya berisi laporan-laporan pembayarannya. Jadi transaksi yang kemarin, semua laporannya dan pembayaran kita, pembayaran ke bank kita itu akan dikirimkan melalui email outlet ini. Setelah itu semua kita isikan, kita masuk ke syarat dan ketentuan. Kita harus baca benar-benar semua syarat dan ketentuan. Nah, kalau sudah setuju, kita klik saya telah membaca, kemudian klik juga saya bukan robot. Di situ kita akan recaptcha, kita akan mengetikkan kode, kemudian submit. Apakah sudah selesai? Belum. Setelah proses ini, nanti kita harus menunggu email dulu. Nah, email itu dikirimkan kepada pemilik. Kebetulan kemarin email saya, email pemilik dan email dari outlet itu kan sama. Jadi dikirimnya seharusnya ke email pemilik. Jadi di situ nanti kita harus ada tanda tangan dari perjanjian. Tanda tangannya sih secara digital ya, hanya ngeklik gitu aja. Setelah itu, nah seperti ini contoh dari surat perjanjiannya. Setelah kita klik setuju, di situ akan bertanda tangan. Nanti bertanda tangannya nama aja ya, nama aja karena secara digital. Sudah, kita tunggu beberapa hari, maka Gobis kita, aplikasi Gobis kita di situ akan jalan. Setelah aplikasi Gobis kita berjalan, di situ kita harus siapkan juga foto-foto yang menarik untuk menarik konsumen ya. Kemudian harganya disesuaikan dengan yang ada di perjanjian. Itu berapa persen? Itu jadi harga yang di situ sudah termasuk fee untuk GoFood-nya ya. Kemudian sudah kita isi semuanya, minimal itu ada 1 dan diusahakan ada gambarnya agar menarik. Kemudian kita juga harus mengisi kategori dari restoran itu. Di situ ada beberapa pilihan. Jadi ada Chinese food atau segala macam, di situ ada pilihannya. Kita pilih 3 kategori biasanya. Itu ada cemilan, bakso atau nasi atau apa, itu ada di situ.
Jadi nanti akan dikategorikan, dipilah-pilah sendiri sama GoFood. Kalau seandainya di pencarian, biasanya kita kan kalau seandainya kita membuka aplikasi GoFood kan, kalau di pencarian kita ketik nasi, nah itu restoran kita akan muncul. Kalau seandainya kita memang mengkategorikan restoran kita sebagai nasi, ada nasinya di dalam situ. Atau Chinese food, di situ setiap orang yang mencari Chinese food itu akan diarahkan ke restoran kita. Di situ fungsinya untuk mengisi kategori. Di situ juga kita bisa mengisikan jam buka outlet. Di sini lebih fleksibel. Kalau di GoFood ini kita bisa fleksibel untuk mengatur jam buka tutup outlet kita. Jadi di hari apa saja, jam berapa saja. Kalau saya biasanya saya pilih dari hari Senin sampai Minggu ya. Dari Senin sampai Minggu itu jam 9 sampai jam 9 malam, jadi 12 jam. Tapi untuk jam-jam yang berbeda juga masih bisa kita isikan di dalamnya. Setelah itu kita aktifkan. Setelah kita aktifkan semua, jangan lupa buka restoran. Setelah buka restoran, mulailah kita bertransaksi menggunakan GoFood. Yang harus diperhatikan di sini adalah saat restoran kita tutup, jangan lupa untuk mematikan aplikasi GoFood-nya. Karena kasihan ke Gojeknya saat ada orang yang mengeklik makanan dari tempat kita, tapi ternyata toko kita tutup. Gojek akan tetap menerima orderan tersebut dan ke restoran kita. Kita sebagai pemilik restoran tidak bisa meng-cancel. Yang bisa meng-cancel adalah customernya. Dan saat customer itu meng-cancel, si Gojek itu juga bisa kena penalti ya. Dia tidak akan bisa menerima orderan sampai dengan sore. Kasihan sekali sebetulnya. Karena tanpa kita sadari, kita akan menzolimi sopir Gojek itu. Oke, demikian tips saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.